Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Natul Hariro dengan NIM 2307001601665. Di sini saya akan memaparkan video singkat mengenai gangguan sirkulasi otak akibat ateroma. Jadi, gangguan sirkulasi otak akibat ateroma terjadi ketika plak lemak atau ateroma menumpuk di dinding arteri yang mensuplai darah ke otak, menyebabkan penyempitan stenosis atau penyumbatan total. Nah, kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis dan terutama mempengaruhi arteri karotis serta pembuluh darah selebral lainnya. Ateroma sendiri merupakan plak lemak yang menumpuk di dinding arteri. Plak ini terdiri dari kolesterol, sel-sel mati, dan zat lain yang bisa membuat arteri menyempit dan mengeras. Nah, kondisi ini disebut aterosklerosis tadi. Plak ateroma ini bisa menyebabkan penyumbatan bagian atau total pada arteri yang akhirnya mengganggu aliran darah ke otak dan bisa memicu berbagai gangguan. Jadi, proses terjadinya yang pertama, penumpukan plak atau kolesterol, lemak, dan kalsium di dinding arteri. Yang kedua, ada arteri menyempit sehingga darah sulit mengalir dengan lancar ke otak. Kemudian yang ketiga, ada resiko terbentuknya trombus atau gumpalan darah yang menyumbat aliran darah sepenuhnya. Nah, dampaknya pada otak dari ketiga proses terjadinya ini merupakan kekurangan oksigen dan nutrisi dan bahkan kematian sel otak jika tidak segera ditangani. Nah, jenis gangguan sirkulasi otak akibat ateroma ini, yang pertama ada aneurisma, yaitu pembengkakan dinding arteri otak yang bisa pecah dan menyebabkan pendarahan serius di otak. Nah, gangguan ini itu memiliki gejala sakit kepala yang tiba-tiba sangat parah dan kemudian muntah, mual, leher kaku, dan kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua ada demensia vaskular atau penurunan fungsi kognitif akibat penyumbatan kecil berulang di pembuluh darah otak yang merusak jaringan otak. Nah, gangguan ini memiliki gejala penurunan daya ingat dan kesulitan berpikir, kemudian gangguan fokus dan perencanaan, lalu perubahan suasana hati dan perilaku. Yang ketiga ada TIA atau stroke ringan yang terjadi karena penyumbatan sementara di arteri otak. Gejalanya hilang dalam waktu singkat tanpa kerusakan permanen. Biasanya hilang dalam 24 jam. Nah, gejalanya yang datang biasanya seperti mati rasa atau kelemahan mendadak, kemudian pusing dan kehilangan keseimbangan, lalu ada gangguan bicara singkat. Lalu yang terakhir ada stroke iskemik atau yang terjadi saat arteri yang memasak darah ke otak tersumbat total oleh plak atau bekuan darah, kemudian menyebabkan kerusakan jaringan otak. Misalnya gejalanya seperti kelemahan tiba-tiba pada satu sisi tubuh, kemudian kesulitan berbicara atau memahami ucapan, lalu gangguan penglihatan, hilang keseimbangan atau koordinasi. Kemudian ada faktor risiko untuk ateroma sendiri, ada usia lanjut, yaitu usia biasanya di atas 65 tahun, jenis kelamin, genetik, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, dan kurang aktivitas fisik. Nah, kemudian ada penanganan dan pencegahan. Penanganan bisa menggunakan obat-obatan seperti pengencer darah dan statin untuk menurunkan kolesterol. Kemudian ada prosedur medis seperti trombolisis atau trombektomi untuk mengangkat bekuan. Kemudian ada operasi. Nah, untuk pencegahannya sendiri bisa melakukan pola makan sehat, rendah lemak, jenuh, dan tinggi serat. Kemudian olahraga teratur, mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Kemudian ada berhenti merokok dan menghindari alkohol secara berlebihan. Demikian pemaparan materi video singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.